Kulit bawang, kulit jengkol itu kan dibuang. Daripada dibuang, ditaruh jadi pewarna. Bertemu lagi dengan saya Dumasi Samosir Wongso. Kali ini saya mau bercerita sedikit mengenai kain-kain yang ada di hadapan kita ini. Juga kain yang saya pakai, sendal yang saya pakai dan sepatu yang ada di hadapan saya ya. Jadi ini semua adalah produk-produk dari binaan kita yang dibuat oleh anak-anak muda yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Mereka berasal dari kampung-kampung yang berbeda. Kalau memang dari awal kita pengen sekali membuat mereka itu one village one product gitu. Jadi contohnya nih Humbang Sibori ya. Di sini yang pertama, di sini sekarang kita bisa lihat ada 3 kria. Di daerah kiri ini ada 3 kria, yaitu Humbang Sibori jenisnya yang ini ya, itu tie dye. Lalu ada Humbang Eco Print, ini dari satu daerahnya lagi di sana, dan ada Humbang Batik di sini di belakang. Dan seperti yang saya pakai ini, dan juga ada tenun songket Humbang. Tenun songket Humbang ini dari satu daerah lainnya lagi. Dan ini adalah contoh dari jaket yang dibuat dari sisa-sisa dari kain Humbang Sibori ya. Jadi what is it gitu. Kita semuanya ini keempat produk ini kita sebut sebagai Humbang Kria. Dan Humbang Kria sudah tahun lalu itu sudah tampil di Jakarta Fashion Week dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bahkan 2 tahun yang lalu juga tampil juga di Jakarta Fashion Week, tapi waktu itu baru Humbang Sibori saja. Oke. Nah sekarang apa sih barang-barang ini apaan aja sih? Yang paling utama dari semua ini adalah semua produk ini adalah produk eco fashion. Mengapa eco fashion? Karena kita hanya menggunakan, mereka yang membuat ini hanya menggunakan bahan-bahan dengan pewarna alam. Tidak ada yang menggunakan pewarna kimia. Mungkin di tenun ada beberapa, kalau ini dari tutornya ya, tutornya yang buat, jadi sama yang hijau, murid yang baru belajar buat itu masih pakai kimia. Tapi selain itu semuanya adalah pakai pewarna alam. Contohnya di sini kita bisa lihat misalnya ini indigo, kemudian ada yang dibuat nanti ini dari mungkin si gamak-gamak atau apa, pokoknya rumput-rumputan, tanam-tanaman yang ada di sana yang tidak digunakan. Oke, saya bahas satu persatu ya. Mungkin pertama, Humbang Sibori. Humbang Sibori ini sebenarnya, kalau Shibori kan bahasa Jepang ya, itu teknik. Jadi sebenarnya di Shibori itu sendiri kalau di Jepang ada banyak tekniknya. Nah, jadi ternyata setelah saya lihat di bukunya Sandra Nielsen yang mengenai Legacy of Cloth, di sana dia ada tuliskan bahwa ada ulos Batak dulunya yang dari karo itu. Ada satu motifnya itu, ada salah satu motifnya itu yang dibuat dengan teknik tie-dye. Nah, di bahasa Karo disebut sebagai puis batu jala. Nah, tapi itu sudah lama, mungkin sudah tidak ada lagi yang membuatnya, sudah punah, hampir punah ya. Bahkan mungkin sudah punah karena semua orang tidak ada lagi yang membuat teknik tie-dye untuk membuat ulos jenis itu. Nah, jadi waktu tahun 2016 Pak Jokowi mencanangkan untuk membuat 10 Bali baru dan Danau Toba adalah salah satu super prioritasnya, maka kami waktu itu memikirkan bagaimana kita bisa bantu salah satu dari daerah yang menjadi 10 prioritas ini, yaitu Danau Toba. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah oke, kita revitalize aja, kita hidupkan kembali teknik tie-dye itu, tapi tidak diulos melainkan di kain. Nah, mengapa di kain? Pertimbangan saya waktu itu adalah kalau diulos, kan ulos ini hanya dipakai untuk acara tertentu. Terus kalau kita mau jadikan baju, ada kalanya kalau ulos adat nggak boleh dipotong-potong dan lain sebagainya. Jadi kan sensitif ya. Nah, jadi saya pikir harusnya di kain ya. Nah, waktu itu kita memang dibantu oleh seorang desainer, fashion and textile designer, Pak Merdi Sihombing. Nah, beliau yang kasih kita ide untuk pertama kali bikin Humbang Sibori. Nah, dari situlah ternyata mereka ya tentu dengan perjalanan panjang ya, gak gampang, pasti namanya pegiat dari nol diajarin membuat seperti ini. Terus orang Batak yang mungkin ketekunannya beda lah
Kalau untuk membuat hal yang kecil-kecil ini jelimet banget ngerjainnya soalnya ya. Tapi ternyata puji Tuhan, singkat cerita ini mereka bisa. Maybe one day kita bisa ceritain detail bagaimana mereka bisa bergerak dari satu orang menjadi sekian banyak orang saat ini. Dan bagaimana mereka bisa bergerak dari satu orang pribadi yang mengerjakan tapi sekarang menjadi family. Contohnya, makanya saya selalu bilang ini labor of love. Kenapa? Karena mereka mengerjakannya bersama-sama. Bagaimana mereka mengerjakan bersama-sama? Pulang ke rumah, duduk sama-sama sore, malam, itu mereka ada yang satu menjelujur, ini harus ditarik ya benangnya. Perempuan mungkin gak kuat, minta papanya atau adiknya yang ini jadi ditarik. Ada mama yang membuat, sekarang ada teknik Jepang yang kita ajarkan kembali ke mereka, teknik baru pakai alat supaya lebih mudah dan bisa membuat motif-motif kecil seperti ini. Nah itu sekarang mama-mamanya yang buat gitu. Jadi ini sebenarnya kita kayak creating new habit, family habit, kebersamaan di dalam keluarga. Nah itu yang saya bilang Humang Shibori ini kenapa saya mungkin hampir everyday itu pakai baju saya mungkin dari sini, karena apa? Saya merasa ini something yang selain membantu alam menyembuhkan dirinya, tapi juga membangun keluarga-keluarga, membangun kedekatan keluarga-keluarga. Kita tadi kenapa saya bilang bantu alamnya, karena semua pakai rumput-rumputan yang mungkin bahkan tidak berguna, bahkan membantu sampah orang lain kayak kulit bawang, kulit jengkol itu kan dibuang, daripada dibuang ditaruh jadi pewarna.